Iya, teman-teman, di sini saya akan membahas materi terkait dengan perkembangan belajar peserta didik. Iya, sebelum kita masuk pada pembahasan, teman-teman, perkenalkan, nama saya Gustaf Dery, NIM 2019-48044. Teman-teman, di sini ada 4 topik yang perlu saya bahas, yaitu yang pertama, perkembangan bagian dari psikologi. Yang kedua, pengertian pertumbuhan, kematangan, belajar, dan latihan. Yang ketiga, definisi perkembangan. Yang keempat, prinsip perkembangan. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu perkembangan bagian dari psikologi. Psikologi perkembangan merupakan salah satu bidang psikologi yang memfokuskan kajian atau pembahasannya mengenai perubahan tingkah laku dan proses perkembangan dari masa konsepsi sampai mati. Ya, teman-teman, di sini menurut Rosi Vasta, psikologi perkembangan adalah cabang dari psikologi yang mempelajari perubahan perilaku dan kemampuan sepanjang proses perkembangan individu mulai dari masa konsepsi sampai mati. Pembahasan yang kedua yaitu pertumbuhan. Teman-teman, di sini pertumbuhan menunjukkan kepada suatu fungsi tertentu yang baru yang tadinya belum nampak dari organisme atau individu, baik fisik maupun psikis, termasuk pola-pola perilaku dan sifat-sifat kepribadian dalam artian yang luas. Teman-teman, di sini kematangan atau masa PK. Di sini ada 2. Kematangan menunjukkan kepada suatu masa tertentu yang merupakan titik kulminasi dari suatu fase pertumbuhan. Yang kedua, sebagai titik tolak kesilapan readiness dari suatu fungsi psikofisis untuk menjalankan fungsinya. Yang berikut adalah latihan. Di sini ada 2. Yang pertama yaitu dalam suatu latihan merupakan praktek atau pengulangan suatu perbuatan atau suatu keterampilan verbal untuk dapat dikuasai. Yang kedua, kegiatan jasmani bagi latihan otot. Yang berikut adalah belajar. Belajar menunjukkan kepada perubahan dalam pola-pola sambutan atau perilaku dan aspek-aspek kepribadian tertentu sebagai hasil usaha individu atau organisme yang bersangkutan dalam batas-batas waktu setelah tiba masa PK-nya. Yang berikut adalah perbedaannya. Perubahan-perubahan perilaku dan pribadi sebagai hasil usaha belajar berlangsung secara internal atau dengan sengaja diusahakan oleh individu yang bersangkutan. Pembahasan ketiga yaitu definisi perkembangan. Teman-teman, di sini definisi perkembangan adalah proses perubahan sifat makhluk hidup menuju ke dewasa. Perkembangan makhluk hidup tidak dapat diukur atau kualitatif. Pembahasan keempat yaitu prinsip-prinsip perkembangan. Di sini ada 6 prinsip perkembangan, antara lain 1. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan memiliki pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Yang keenam, setiap individu normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Ya, teman-teman, di sini ada tokoh-tokoh yang mendukung teori perkembangan. 1. Jean Piaget 1896 sampai 1980. Yang kedua, Leigh Vygotsky 1898 sampai 1934. Yang ketiga, Robert Gange
1916 sampai 2002. Yang keempat, Jorme Brunner 1915 sampai 2016. Yang kelima, David Asubel 1918 sampai 2008. Ya teman-teman, demikian presentasi saya. Kurang dan lebih saya minta maaf. Semoga materi saya di saat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.